Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 2304015, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dosen pengampu Insinyur Fauzi Erwis Eskap MKM. Baik, di pertemuan ke-15 ini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan konten digital. Pembuatan konten digital adalah proses menciptakan materi berbentuk teks, gambar, audio, atau video untuk dipublikasikan di platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, blog, website, dan lain-lainnya. Konten digital memiliki tujuan tertentu seperti edukasi, hiburan, promosi, informasi, atau branding. Konten digital adalah segala bentuk informasi yang dikemas dalam format digital berupa teks, gambar, audio, dan video, dan disebarkan melalui media digital seperti internet. Konten digital adalah inti dari aktivitas online. Setiap kali kita melihat postingan Instagram, menonton video YouTube, membaca artikel website, atau melihat iklan di media sosial, itu semua merupakan bentuk konten digital. Konten digital dibuat dengan tujuan menarik perhatian audiens, memberikan informasi, membangunkan hubungan, atau meningkatkan penjualan. Proses pembuatan konten membutuhkan perencanaan, kreativitas, serta pemahaman tentang platform yang digunakan dan audiens yang dituju. 2. Jenis-jenis konten digital. Berbagai format konten digital digunakan sesuai kebutuhan. 1. Konten teks. Contohnya berupa seperti artikel, caption Instagram, dan blog dan e-book. Konten teks digunakan untuk memberikan informasi secara rinci. Teks juga digunakan untuk SEO agar website mudah ditemukan di Google. 2. Konten gambar atau visual. Contohnya berupa seperti poster, infografis, ilustrasi, dan meme. Konten visual lebih menarik perhatian dan mudah dipahami. Infografis mempermudah penyampaian data yang kompleks agar lebih cepat dimengerti. 3. Konten audio. Contohnya berupa seperti podcast, voiceover, musik, dan rekaman narasi. Audio sangat efektif bagi orang yang belajar sambil melakukan aktivitas lain, atau disebut dengan multitasking. Podcast menjadi salah satu format yang populer. 4. Konten video. Contohnya berupa seperti vlog, tutorial, iklan video, film pendek, reel, dan TikTok. Video adalah jenis konten paling kuat karena menggabungkan visual, audio, dan narasi. Video mudah viral dan meningkatkan engagement. Yang kelima, konten interaktif. Contohnya berupa seperti kuesioner, polling, quiz, dan game. Konten interaktif membuat audiens merasa terlibat langsung. Ini membantu meningkatkan feedback. 3. Tahapan pembuatan konten digital. Pembuatan konten digital melalui beberapa langkah yang terstruktur. 1. Riset dan analisis audiens. Menentukan siapa target yang akan melihat konten. Contohnya anak sekolah, mahasiswa, pelaku UMKM, dan game. Setiap kelompok audiens memiliki kebutuhan, bahasa, dan minat yang berbeda. Dengan memahami audiens, kreator dapat membuat konten yang lebih tepat sasaran dan relevan. 2. Menentukan tujuan konten. Tujuan bisa berupa seperti mengedukasi, menghibur, mempromosikan, memberikan informasi, dan membangun brand. Tujuan membantu menentukan gaya, format, dan platform yang akan digunakan. Konten edukasi tentu berbeda dengan konten humor atau promosi. 3. Membuat ide dan konsep konten. Membuat ide topik dan menentukan konsep penyajian. Contohnya judul video, tema desain poster, alur cerita, dan pesan utama. Tahap ini penting untuk memastikan konten memiliki arah yang jelas. Kreator biasanya membuat mind map atau brainstorming untuk menghasilkan banyak ide. 4. Menulis naskah atau storyboard. Digunakan terutama untuk konten video dan animasi. Storyboard berfungsi sebagai gambaran visual urutan adegan.
Yang lima, produksi konten. Proses membuat konten secara nyata yaitu pengambilan gambar atau video, perekaman audio, desain grafis, dan penulisan artikel. Tahap ini membutuhkan keterampilan teknis seperti editing video, fotografi, penulisan, atau desain. Alat yang digunakan juga berpengaruh terhadap kualitas hasil akhir. 6. Editing atau penyuntingan meliputi yaitu pengeditan video, penambahan efek, warna, musik, transisi, dan revisi teks. Editing membuat konten lebih rapi, menarik, dan profesional. Pengeditan juga memastikan konten mudah dipahami. 7. Publikasi di platform digital. Contoh platformnya itu berupa seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, blog, dan website. Setiap platform memiliki format dan ukuran konten yang berbeda. Misalnya Instagram berupa foto dan reel, TikTok video pendek, YouTube seperti video panjang. Konten harus disesuaikan agar tampil maksimal. 8. Promosi dan distribusi konten. Membagikan konten melalui media sosial, grup WhatsApp, dan lain-lainnya. Konten yang bagus tidak akan dikenal tanpa promosi. Distribusi yang tepat dapat meningkatkan jangkauan konten. 9. Evaluasi dan analisis kinerja. Mengecek hasil melalui analitik, jumlah tayangan, like dan komentar, viewer recension, traffic sumber. Evaluasi membantu memperbaiki konten selanjutnya agar lebih efektif. Yang keempat itu ada platform populer untuk pembuatan konten. 1. Canva untuk desain poster, prestasi, video pendek, cocok untuk pemula, mudah digunakan. 2. CapCut untuk editing video cepat, banyak template gratis. 3. Adobe Premiere Pro atau After Effects untuk video profesional. Yang keempat ada Adobe Photoshop atau Illustrator untuk desain grafis profesional. 5. Audacity untuk mengedit audio dan membuat podcast. Prinsip penting dalam pembuatan konten, berikut prinsip agar konten lebih menarik dan efektif. 1. Kreatif dan original. Jangan hanya meniru, buat gaya khas agar konten mudah dikenali. 2. Konsisten, posting secara teratur agar audiens terbiasa. 3. Relevan dengan tren. Mengikuti topik hanya membuat konten lebih mudah viral. 4. Memberikan nilai manfaat. Konten harus memberikan manfaat, hiburan, wawasan, edukasi, atau inspirasi. 5. Kualitas visual dan audio. Visual yang jelas sama audio jernih, konten lebih profesional. 6. Etika dalam pembuatan konten. Penting untuk mematuhi etika digital. 1. Tidak menyebarkan hoax. 2. Tidak menyalin atau plagiarisme. 4. Menggunakan musik bebas. 3. Menggunakan musik bebas. 4. Tidak menyinggung sara atau ujaran kebencian. 5. Menghormati privasi orang lain. Etika sangat penting agar konten tidak menimbulkan masalah hukum atau sosial. 7. Tantangan dalam pembuatan konten. Beberapa kendali yang sering muncul yaitu berupa seperti kurangnya ide, tidak konsisten, persaingan tinggi, keterbatasan alat, dan komentar negatif. Solusinya itu perbanyak riset, terus belajar, dan fokus pada peningkatan kualitas. Adapun produk konten, tahap pembuatan konten secara langsung. Yang pertama, video. Rekam menggunakan kamera atau HP. Perhatikan cahaya dan suara. Gunakan background rapi. Yang kedua, foto atau desain. Gunakan tool seperti Canva atau Photoshop. Buat komposisi gambar yang seimbang. 3. Audio. Gunakan mikrofon agar suara jernih. Rekam di tempat yang terang. Yang keempat, konten teks. Pastikan bahasa efektif dan tidak bertele-tele. Gunakan poin-poin. Yang keempat itu ada editing konten. Editing bertujuan mempercantik dan memperjelas pesan, berupa seperti tool editing video. Adapun aplikasinya itu berupa seperti CapCut, VN,
KineMaster, Adobe Premiere, dan Filmora. Yang diedit potongan video dan suara dan musiknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.